ini, ketika saya membayangkan dan merasakan sesuatu, saya lebih sering dalam keadaan ketika saya sedih. Ketika saya beneran sedih, Mas, ya, saya selalu bilang, it's okay, ini hanya fase. Ketika kita merasa uang itu sayang untuk dikeluarkan, artinya kita masih merasa kekurangan, Mas. Semacam sinyal apa nih ketika rezeki itu tidak mau masuk ke dalam diri kita? Ketika kita energinya energi rendah, kita tuh bersifat menunda. Oh, Kita malas, kita ragu, takut, nggak berani. Kalau misalnya ini saran aku ya, Mas, ya, maaf agak ekstrim, tapi kalau kamu nggak sanggup lagi menguasai luka batin kamu, ganti identitasnya.
ngomong. Mm-mm. Terus untuk yang online nanti dapat ebook. Oke, keren. Yang paling luar biasanya lagi, ini luar biasanya Mas, ada anomali Pak, Mas, yang bilang, apalagi yang saya dapat. Mereka belum tahu kelas di luar sana. Dibanding saya ikut kelas Mas ya, berjuta-juta, dan saya nggak dapat buku sama sekali. Tapi apakah beruntung? Iya, serius. Tangan saya sembuh pakai ilmu dia. Oke. Saya naik viral ke atas sampai 17-18 juta views di TikTok karena pakai ilmu dia. Saya nggak akan bongkar karena kasihan. Kelasnya bukan kasihan sih, kelasnya mahal. Jadi kalau saya bongkar di sini ilmunya, ya nggak enak. Itu namanya nggak etis. Ada namanya etis bisnis kan. Tapi yang bikin Kak Roma kemudian dulu haus ikut kelas ini, itu tuh sebenarnya prinsip apa gitu? Kalau tadi ya kelasnya dengan harga segitu tuh sangat worth it ya, sangat worth it gitu. Itu sudah kasih Mas Kondus. Nah, aku tuh punya temen deket banget, hampir tiap seminggu tuh telepon 2-3 kali gitu. Kalau kelas yang pernah saya ikuti itu kan nggak terlalu mahal ya, paling 8 juta berapa gitu. Dia ikut kelas, bayarnya antam serpiye 1 kilo. Wah, justru saya malah mau ikut Mas. Serius. Terakhir Ibu Susi ngadain kelas Mas. Kelasnya, yes, harga kelasnya cuma 15 juta Mas. Udah bisa ketemu sama Ibu Susi langsung. Dan kalau daftar early bird cuma 10 juta. Udah habis Mas. Dirimu nggak ikut? Apa? Dirimu nggak ikut? Karena aku lagi mau ngadain seminar. Tapi dalam hati kayak gini, ini akan diadakan kedua kalinya. Kedua kalinya I must go. Ya, pasti. Barengan. Ya, barengan ya Mas ya. Oke. Oke Kak, lanjut Kak. Banyak nih spiritual ya kan. Iya. Bilang ego itu harus dimatikan. Hah? Ego. Hah? Ego. Why? Nggak tahu. Tapi di kehidupan nyata, ego sering justru yang bikin kita bertahan hidup. Ego apa dulu nih? Soalnya saya termasuk orang yang ambisius. Ego saya main. Sama, saya juga nggak sepakat kalau ego itu dimatikan kan. Kalau menurut saya mungkin posisinya yang dimundurkan, bukan dimatikan. Bukan dimatikan. Karena kalau ego kita dimatikan, Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. ya hidup ini bakalan flat nggak sih Mas? Flat, nggak ada semangat, nggak ada apa gitu. Mungkin itu ilmu dia kayak gitu. Kalau ilmu dari saya, egonya dimundurin ke belakang. Tapi nyatanya para spiritualis itu menyatakan seperti itu. Oh, itu mereka. Kan saya juga spiritualis. Berarti kita nggak sepakat ya? Alhamdulillah enggak. Karena menurut saya, ego itu memang harus ditakar. Nggak dimatiin. Karena tanpa ego, ambisi nggak akan main. Benar. Ambisiusnya nggak akan bisa. Tanpa ambisius nggak akan bisa kita berjuang sebegitunya. Nggak akan bisa naik turun, jungkir balik kayak gitu. Oke. Berarti poinnya kita harus memainkan frekuensi ego itu sendiri. Yes. Nggak harus dimatikan gitu. Yes, betul Mas. Oke. Misalnya nih Mas ya, misal. Kayak saya pengen jadi A. Ketika saya pengen jadi A ini, saya harus memundurkan ego saya karena saya bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ya Mas ya. Kalau kata mentor saya itu, egonya memang harus di nomor terakhir. Sebelum kita jadi seseorang yang ada di atas. Dan ini akan sangat-sangat luar biasa Roma kalau kita mematikan ego. Ego manusia termasuk dalam jati diri manusia. Ketika dia dikubur semakin lama dia akan semakin menumpuk. Oke. Itulah kenapa ada orang ketika dia naik ke atas, disitulah dia menghancur leburkan semuanya. Oke. Berarti ego itu tidak perlu dimatikan, dihancurkan, bahkan harus justru kita pahami ya. Iya, dipahami dulu Mas. Yes. Dimundurin ke belakang. Oh, misalnya nih, kita pengen sesuatu. Ini egoku. Misalnya, bukan sesuatu deh. Kita pengen marah. Kayak di Law of Mirror. Ketika marah nih, kita punya pasangan. Pasangan kita tidak mencintai kita seperti kita pengen. Ini yang berbicara apa? Egoku. Ego, benar. Atau keinginanku. Atau memang aku butuh. Kita harus tahu dulu egonya ada di mana, di posisi pertama kah, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita harus tahu letak ego kita. Ibarat kayak ego itu salah satu
pion catur, Mas. Kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan diletakin. Kita harus tahu dulu. Makanya saya itu ilmunya kan lebih ke monopoli diri. Keren. Saya orang pertama, Mas, yang pakai istilah itu. Oke. Karena gini loh, Mas, kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa menguasai kehidupan kita. Bahkan omongan orang nggak akan mempan lagi sama kita. Bahkan orang terdekat pun. Yes. Mereka akan ngikut kita. Bukan kita yang mengikut mereka. Enggak. Tapi kan kita mencintai. Itulah kenapa kita harus penuh sama cinta dulu. Selama apa yang kita lakukan itu positif ya. Yes, betul, Mas. Tidak menyakiti orang lain mungkin Yes. seperti itu. Kalaupun salah, semenjak saya belajar energi ini, kalau ada pun yang salah kayak gitu, saya hanya berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudahkan dia supaya dia bisa menemukan jalan yang baik, kayak gitu. Oke. Keren. Amin, alhamdulillah, semuanya karena Allah. Lantas apa yang terjadi, Kak? Kalau tuh? ego dimatikan paksa atau bukan disadari? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ego itu kita matikan? Sebenarnya nggak ada yang salah sama ilmu ini ya, Mas ya. Kalau menurut saya ya, karena kan setiap manusia itu punya caranya masing-masing. Tapi ketika ego kita dimatikan, lantas kita mau jalan kemana nih? Kita mau memperbaiki diri, tapi kita nggak ngerti ego kita sendiri. Ego itu kan juga bagian dari dalam diri kita. Gimana kita mau memonopoli diri kita, menguasai diri kita, kalau kita tidak mengerti salah satu bagian dari diri kita? Iya. Mengerti dulu ego kita ini terjadi karena apa? Benar. Terlebih laki-laki itu egonya setinggi langit loh, Mas. Keinginannya banyak. Yes. Apalagi kalau ada orang yang patriarki misalnya kayak gitu. Egonya kan di atas kepalanya. Kita harus lihat dulu ini kenapa bisa sampai ke kepala. Oh ternyata di rumah dia kayak gini. Oh ternyata di lingkungan dia kayak gini. Oh ternyata dia berteman dengan orang yang seperti ini. Dari ego kita bisa mengerti skrip yang kita nggak pernah lihat. Gitu loh, Mas. Kalau tiba-tiba egonya dimatiin, kalau menurut saya dia nggak akan bisa jadi spiritualis sih kalau egonya dimatiin terlebih dahulu. Nanti dulu. Ketika egonya sudah bisa dipermainkan, tinggal mati hidup. Kayak gitu lebih gampang, lebih enak kalau menurut saya. Nah ini, jadi bagaimana dong kita menghidupkan ego kita dalam kehidupan sehari-hari biar ego kita selalu sehat? Kita harus bisa tahu dulu, Mas, yang berbicara itu apa? Perasaan kita, atau ego, atau kebutuhan, atau keinginan. Misalnya nih, ada orang, kayak tadi contohnya, dia pengen sesuatu, dipertanyakan dulu, ini kebutuhan, apa ini keinginan, ataukah hanya sekedar ego? Inilah perlu yang namanya jurnal koreksi diri sebenarnya. Oke. Jadi bisa kita tulis gitu loh, Mas, kita taruh gitu, ego ini kenapa? Aku marah kalau misalnya nih, aku marah kalau aku begini, aku marah kalau aku nggak dihargai, masakan aku nggak dimakan misalnya gitu, istri siapalah gitu. Aku marah nih kalau makanan aku nggak dimakan sama suami aku. Itu kan ego yang berbicara, Mas. Ego dia ngerasa makanannya super duper enak dan harus dihabisin. Di dalam hatinya dia itu namanya bahasa cinta. Dia masak, dimakan sama suaminya, tersampaikan cintanya. Padahal kan kita nggak boleh egois. Kalau misalnya masakan kita nggak enak, ya Mas harus dipaksa. Nah, kalau kita udah tahu nih ego kita ada di mana ketika suami kita nggak makan, ya tinggal kita bilang aja, sayang kamu nggak makan. Oh enggak, kurang di mana? Kurang sayang, terlalu asin. Oh oke, ya udah besok aku bikin nggak asin ya. Selesai ya? Selesai. Dan ini ada cerita ini, teman saya kan memang dia kan kreator ya. Oh iya. Jadi dia suka publish sesuatu yang dia kerjakan atau aktivitas yang dia lakukan ke dalam story, entah itu WA atau Laki-laki perempuan, Mas? cowok. Dan istrinya itu selalu nggak boleh, sering marah ketika suaminya seperti itu. Itu gimana kejadian? Karena sering curhat sama saya kan. Saya juga bingung kan. Saya kan bukan istri. I see. Saya juga sama kayak kamu cowok itu. Oh, I see. Jadi kalau misalnya Mas nanya kayak gini ada ilmunya sebenarnya sih. Kalau ditanya, Kak Roma setuju nggak ketika ngupload kayak gitu? Enggak, aku nggak setuju. Why? Karena ada yang namanya yin dan yang. Laki-laki tuh harus bergerak secara bayangan. Perempuan bergerak di depan. Paham nggak maksudnya, Mas? Jadi gini, Mas perhatikan deh. Orang yang terlalu sering muncul di kamera, laki-laki, lama-kelamaan dia bakalan jadi banci. Kita kan muncul ke kamera terus setiap hari. Enggak, bukan. Masnya kan nyamping. Oke.
Matanya nyamping. Perhatikan. Kalau dia ngadap kamera langsung kayak gini, tatap-tatapan, Mas perhatikan. Kalau nggak ngondek melambai, lama-kelamaan ngikut. Tapi perhatikan juga, misalnya Deddy Corbuzier, dia selalu duduk nyamping right. Misalnya kayak Denny Sumargo nyamping right. Mereka nggak langsung ke kamera kayak gitu. Memang ada ilmunya ya itu? Itu bukan, itu Feng Shui. Feng Shui. Ya, dan itu nyata Mas. Dulu, saya kan agak tomboy ya Mas ya, sebenarnya. Kelihatan kan? Kelihatan. Tapi karena saya sudah menerima diri saya sendiri, saya udah ngerasa kayak, oh, aku harus cantik. Kalau dulu kayak, ya namanya saya dibesarin sama orang tua cowok, saya kan berpenampilan ya biasa aja, nggak mau mikirin segala macam gitu. Tapi semenjak saya tahu ilmu ini, yin dan yang, saya mulai melakukan konten muka, mulai membuat konten saya harus cantik, naik. Nggak butuh, cuma 3 bulan Mas. Nah, kalau saya sendiri ini kan juga konten Mas ya, kulineran. Itu kan ngadep kamera, itu gimana? Tapi Mas kan makan, nggak selalu. Gerak gitu. Iya. Perhatikan Mas, jangan terlalu banyak ngoceh. Yang saya maksud itu adalah orang yang sering ngoceh. Oh gitu. Oh, ya. Kebetulan konten saya nggak ngoceh, cuma iya kan makan aja nih. Ya ini makan kayak gini, itu makan. Jadi nggak fokus gitu loh. Jadi kayak memang nggak ini. Sifatnya itu bukan selamanya jadi ngondek. Lama-lama dia mengikuti sifat perempuan. Apa itu? Cerewet. Oke. Makanya Mas yang ini lebih baik di belakang kamera. Masih tetap kan jiwanya maskulin. Karena nggak di depan kamera. Mungkin karena kebutuhan ya, dipublish biar orang tahu, oh kerjaanku ini mungkin. Itu kalau yang beda itu, lagi. Kalau boleh ya Mas ya, jangan diliatin wajahnya. Mas boleh ya, misalnya siapapun lah teman Mas itu, mau ngupload nih, jangan liatin wajah. Pokoknya mata itu jangan fokus kamera gitu ya? Jangan liatin wajah, kalau cowok. Ah. Misalnya nih lagi kayak gini, ya foto orang yang lagi kerja aja. Jangan Masnya. Oke. Kayak gitu. Di belakang layar ya? Iya, kalau mau tanda tangan, misalnya tanda tangan nih, ada foto atau apa, tangan Masnya aja. Kayak gitu, karya Masnya aja. Ini ke atas, jangan liatin. Misalnya nih Mas, kalau misalnya mau posting gitu, lagi salaman, nyamping aja salamannya. Udah salaman kayak gitu. Di captionnya dikasih tahu, hari ini alhamdulillah kami dapat gini pendapatan ini. Di captionnya aja. Jangan terlalu detail. Kenapa jangan terlalu detail? Itu akan berbahaya. Berbahaya Mas. Pertama, itu ngaruhi apa sih namanya, karakter. Oke. Dan ini juga ada salah satu teman saya yang melakukan hal yang serupa dengan teman Masnya. Dia jadi banyak musuh. Karena teman-temannya nggak suka. Tapi ketika dia melakukan yang saya sarankan, mulai kayak posting tanpa wajah, kalau mau posting pun setidaknya tutup wajah, kayak gitu. Posting yang pengen diposting tapi jangan liatin wajah. Naik. Sifatnya berubah. Kembali ke agak sedikit lebih maco jadinya. Terus teman-temannya jadi balik ke dia lagi. Kayak gitu loh Mas. Bisa percaya nggak percaya sih, tapi lakuin. Jangan ada wajah. Bisa didengerin teman-teman yang punya masalah. Jangan ada wajahnya. Khusus cowok ya. Kalau cewek harus, karena jadi cewek harus itu visual. Hidden ya. Your face harus hidden. Iya, lihat aja, emang Masnya pernah lihat 9 naga cowok? Iya pernah. Kalau mau dari wajah pun jauh, dari jauh. Jangan dari depan. Jangan. Oke. Kalau nggak foto bareng, gitu aja. Foto bareng, kayak gitu. Jangan liatin fokus ke kitanya. Pokoknya kegiatan boleh, tapi jangan liatin wajah. Singkat, padat, jelas. Minimal miring ya. Ya, minimal miring. Hari ini sama bos kayak gitu, misalnya kayak gini, kayak gitu. Kalau foto rame-rame gitu. Oke. Ini serius loh Mas. Ini serius loh. Iya, ini sangat apa ya? Mencerahkan ya. Yang ngomong soalnya spiritualis orang Cina. Oke. Iya. Ini sangat mencerahkan. Sebelumnya belum ada yang membahas seperti ini kan? Belum ada, karena kan ilmunya berbayar. Oh gitu. Okay, ya nggak apa-apa, gratis untuk teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Habis Mas? Banyak. Oh banyak. Ini kan banyak sekali bad mood dan rezeki yang tertahan. Jadi bad mood? Ada kan rezeki yang katanya tertahan atau seperti apa, itu kan banyak orang bilang ya. Banyak. Nah, orang sering fokus kerja keras tapi lupa kondisi batinnya sendiri. Ketika saya kasih ilmu yang tadi Mas, itu banyak orang yang skeptis. Oke.
Skeptis belum dipraktekin udah skeptis. Biar manfaat buat teman-teman semua. Iya, betul. Tadi pertanyaannya tentang rezeki yang tertahan ya Mas? Iya. Iya, itu betul. Aku setuju. Karena ketika kita bad mood, awalnya orang mau nawarin kita kerjaan, ngeliat kita bad mood, ya nggak jadi. Ketika kita bad mood tiap hari, kira-kira teman-teman kita yang ada di sekitaran kita bakalan suka nggak sama kita? Nggak bakal. Nggak bakal. Kolega juga nggak akan. Kita sering bad mood, kita sering marah-marah nggak jelas, padahal masalahnya dari rumah tapi dibawa ke kantor. Nggak bisa. Orang yang sering bad mood kayak gitu, rezekinya tuh nggak lancar. Mungkin akan lancar, tapi di situ-situ aja nggak akan berkembang. Dan akan sulit untuk berkembang. Kecuali dia mulai menata perasaannya gitu loh Mas. Itu betul kok, saya setuju kalau yang itu. Bad mood itu menahan rezeki. Lantas sejauh apa bad mood itu mempengaruhi rezeki kita? Sejauh apa? Oh, Masnya mau ini ya, ilmiahnya ya? Kayak gini loh Mas. Frekuensi itu dihasilkan oleh perasaan, Ya. jantung, Oke. ucapan, mulut, dan fisik, tindakan. Ya, kalau misalnya perasaan kita negatif, ya, kita bad mood, mulut kita pasti akan mengucapkan hal-hal yang tidak enak. Pasti. Entah kita marah, entah kita Mengucapkan sesuatu yang kotor mungkin. Iya, perengat-perengut kayak gitu. Tindakan kita menyakiti orang lain. Ini energinya negatif loh Mas. Energi negatifnya ke vibrasi ke otak kita. Ditambah dengan identitas lama yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, menarik. Bad mood itu kan ada yang mempengaruhi kan. Misal saya bad mood nih, kan ada sebab akibat. Nah, untuk menghindari itu seperti apa? Padahal itu kita sudah terima itu sebab akibatnya. Iya, itu manusiawi sih Mas. Jadi saya mulai melakukan kayak gini loh. Teman-teman bisa melakukan misalnya nih, sedang ini ditahan apa gimana nih Mas? Lanjut. Oh lanjut. Misalnya nih, gimana bilangnya ya? Ketika tadi sampai di bad mood ya Mas ya. Ya. Maaf, saya tadi terdistraksi. Ketika lagi bad mood, biasanya saya itu mengkonsumsi makanan yang saya sukai, kayak gitu. Misal, ketika saya tahu nih, oh saya bad mood, saya mulai mengkonsumsi makanan yang saya sukai seperti coklat misalnya, es krim misalnya. Terus kedua, saya mendengarkan lagu yang baik misalnya, itu ngaruh. Dengarkan lagu yang ngebeat, supaya dentumannya itu bikin kita merasa, oh ada loh hal yang lebih bahagia. Semangat gitu ya. Iya, bukan dengerin lagu sedih itu malah makin bikin kita Makin sedih. dalam. Iya. Dan ketiga, saya akan melakukan hal yang membahagiakan. Entah itu karaokean, entah itu menari, entah itu aku main time zone, entah itu aku baca buku, ngelakuin apapun. Dan yang keempat, ngelakuin jurnal. Itu penting, Mas. Tapi jurnalnya jurnal yang manual ya. Teman-teman bisa beli di link aku, Hai Roma. Nah, linknya Kak Roma sudah ada. Namanya apa Kak? Di link aja di Hai Roma. Hai Roma. @Hai Roma. Gampang kok, Hai Roma, A-nya 3. Kira-kira ada semacam sinyal apa nih ketika rezeki itu tidak mau masuk ke dalam diri kita? Mungkin ada sinyal-sinyal tertentu yang menghalangi semua itu. Ada. Ketika kita energinya energi rendah, kita tuh bersifat menunda. Oh. Kita malas. Kita ragu. Takut, nggak berani. Ciri-cirinya itu. Berarti artinya kita energinya lagi rendah. Dan energi rendah itu yang datang ya hal-hal yang di vibrasi rendah. Kayak masalah, ketidaksuksesan, ketidakberuntungan. Hal-hal yang memang tidak berada di frekuensi yang tinggi. Kayak gitu loh Mas. Penyesalan misalnya itu kan energi rendah. Balik lagi kayak gitu terus. Berulang-ulang ya? Yes, itulah kenapa energinya memang harus dinaikin. That's something like that. Biro. Kenapa hidup ini selalu mengulang-ulang pola-pola yang sama? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Roma. Oke, topiknya langsung agak berat ya. Langsung aja.
Jadi gini, sebenarnya law of mirror ini mungkin saya bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya yang membahas lebih dalam soal law of mirror. Law of mirror ini salah satu ilmu yang benar-benar luar biasa dan mengubah titik poin hidup saya. Nah, dari law of mirror saya baru tahu kalau apa yang kita alami dari kegiatan, dari peristiwa, dari perasaan yang selama ini kita alami di masa lalu, bahkan di hari ini, itu menciptakan trauma. Nah, trauma ini dominan di dalam identitas lama kita di alam bawah sadar. Oh gitu. Yes, dan ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, Oke. dan apa yang kita pikirkan, Mas. Contoh, kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa? Law of mirror bekerja di sini, Mas. Biasanya orang baik itu cenderung ya merasa semuanya itu tanggung jawab mereka. Mereka cenderung merasa tertekan. Nah, kecenderungan ini menghasilkan energi negatif. Energi negatif ini ketika selalu berulang, mereka akan masuk ke dalam identitas lama yang ada di bawah alam bawah sadar. Yes, dan alam bawah sadar ini sangat dominan. Misalnya nih Mas nafas, sadar nggak? Nggak sadar. No, you are not. Kamu nggak sadar sama sekali, right? Mas nggak akan sadar. Kalau sadar mati soalnya. Masuk. Jadi ketika seseorang itu secara nggak sadar, mereka terpengaruh oleh identitas lama ini. Jadi misalnya pun mereka bilang, aku ingin sukses. Tapi di dalam identitas lamanya, mereka takut. Mereka takut bermimpi karena mereka terlahir nih, misalnya kayak saya. Saya terlahir di keluarga yang, mohon maaf, saya miskin. Oke. Saya nggak menyalahkan orang tua, saya udah move on, saya udah memaafkan, udah nggak ada dendam sama sekali. Dan keluarga saya juga dulunya memang bukan keluarga yang harmonis kayak gitu ya Mas ya. Cuman semakin saya mempelajari ilmu energi, di situ saya sadar mereka tidak bersalah. Mereka juga terpengaruh dari orang tua. Mereka adalah seorang anak sebelumnya. Nah, kekurangan orang tua saya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara memutuskan karma itu. Oke. Yes, kalau misalnya orang lain bilang karma, kalau saya bilangnya law of mirror. Karena law of mirror ini terlalu detail dan lebih mudah dipahami. Oke. Kayak gitu, Mas. Oke. Dan banyak nih orang yang merasa heran kenapa mereka itu selalu ketemu dengan orang-orang yang mempunyai masalah sama. Right, itu betul. Kenapa ya? Jadi sama kayak tadi, identitas lama ini nih, ya Mas ya, kan tersimpan nih di dalam alam bawah sadar kita, right? Nah, nervous system kita, Mas, ini nih yang paling krusial banget. Guys, nervous system menyukai hal-hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Hal-hal serupa. Misal, kamu takut untuk ditinggal, maka kamu akan bertemu dengan orang yang akan meninggalkan kamu. Kamu akan dibohongi, kamu akan dikhianati. Itu adalah law of mirror. Ngeri nggak, Mas? Itu ngeri. Wih. Yes. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Jadi kalau misalnya nih kita terlahir di keluarga miskin, Oke. Mas kebayang nggak? Ketika kita terlahir di keluarga miskin, kita nggak pernah tahu rasanya duduk di sofa mahal. Kita nggak pernah tahu rasanya tidur di tempat tidur yang bagus. Kita nggak pernah tahu pendidikan yang bagus di luaran sana. Kita nggak pernah tahu. Jadi realita kita itu semuanya tentang hal-hal yang negatif. Makan harus kerja dulu. Makan nggak bisa 3 kali sehari. Makan seadanya. Bagaimana dia bisa membayangkan yang baik-baik? Dan selama dia hidup, dia membayangkan hanya identitas lamanya. Jadi kalau misalnya ya Mas ya, sebenarnya dunia ini agak sedikit kejam, tapi mereka nggak kejam. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh, aku suka hukum frekuensi. Agak sedikit kejam tapi nggak kejam. Nggak. Bisa dijelaskan? Karena ada jalan keluarnya, Mas. Oh ya. Yes. Ada win-win solution ya? Yes. Misalnya nih Mas, kita ambil contoh ya Mas. Di bumi ini ada hukum gravitasi, right? Iya. Semuanya adil, right? Semuanya adil, semuanya dapat hukum gravitasi. Nggak ada, kita bukan bicara soal moral. Semesta ini tidak bekerja dengan hukum moral. Siapa yang baik maka dia luar biasa, enggak. Siapa yang mengerti soal hukum frekuensi maka dia hebat. Jadi misalnya nih kita ambil contoh ya Mas ya. Hukum frekuensi itu berbicara tentang energi. Oke. Oke? Sama yang tadi saya bilang, orang baik kenapa selalu disakiti? Kenapa seseorang bisa mengulangi hal-hal yang sama selalu setiap hari? Benar. Yes, karena identitas lama yang ada di bawah alam sadar. Ya.
Sampai di sini Mas ya udah connect belum? Connect. Oke, jadi biar saya lebih gampang jelasin. Karena maklum kadang wanita itu suka mengulang-ulang. Ini ya namanya wanita ya. Jadi kalau orang yang di depannya tidak bilang, iya saya paham Mbak. Jadi kita ngerasa kayak gimana gitu kan, dominan perasaan kayak gitu ya Mas ya. Oke, sampai di mana tadi? Itu kan? Connect dalam ke alam bawah sadar kita. Iya, betul. Jadi karena semesta ini bekerja dengan hukum frekuensi yang kita sampaikan kepada semesta, mereka saling tarik-menarik dengan frekuensi yang sama. Mungkin semua motivator, semua praktisi ilmu juga mengatakan hal yang sama, right? Tapi sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Itu betul Mas. Dirubah dulu di dalam dirinya. Kalau nggak akan bisa. Sudah diterangkan juga ya? Yes, kalau nggak akan bisa sama sekali. Bukan karena dia miskin ya, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak berpendidikan, enggak. Tapi karena tidak mau berusaha untuk merubah sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Oke. Lalu bagaimana hukum cermin bekerja dalam relasi dan kehidupan? Oke. Sebenarnya ini akan aku bahas dalam seminar aku, cuman khusus untuk ngaji Roso aku kasih. Terima kasih Kak Roma. Iya. Jadi sebenarnya beberapa tadi aku sudah spill sebenarnya. Dalam seminar aku nanti akan dibahas sebenarnya masih ada cara bagaimana sih supaya kita itu bisa mengulang identitas yang lama. Kita masukin, kita memang nggak bisa mengubah serta-merta, tapi kita bisa mengubah dengan sedikit demi sedikit. Misal, terkadang ya Mas ya, sebagai contoh saya terlahir di keluarga yang ya apa adanya gitu. Dan ketika saya masuk ke dalam mall, pasti saya was-was. Bukan jalan di tengah aula mallnya, bukan, tapi masuk ke tempat yang saya tidak pernah masuk. Di mana kemewahan itu begitu menguar kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan saya sebenarnya. Tapi identitas lama saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ya, itu salah satu contoh ya Mas ya. Karena saya perempuan, namanya perempuan suka shopping. Jadi jadi ketika saya berjalan, rasa takut itu ada. Sistem nervous berjalan. Nervous system di dalam diri kita akan menghadirkan situasi, hal, atau orang lain dengan situasi yang sama yang dengan apa yang kita rasakan. Misal saya takut ya Mas ya, saya takut untuk jadi kaya. Maka yang datang kepada saya itu bukan peluang, tapi situasi yang sama. Kayak, saya mau mulai contoh. Dulu saya Gojek. Sempat Gojek juga ya? Bukan sempat, memang 1 tahun saya sebagai Gojek. Keren banget. Coba sebutin Mas peran. Mungkin saya udah ngelakuin banyak hal pekerjaan. Serius. Saya pernah jadi cleaning service di toilet. Semua sudah saya lakuin. Bukan karena kekurangan uang ya Mas ya, bukan. Tapi memang kehausan saya tuh pengen tahu gimana sih rasanya, rasa khawatir. Mereka ngerasa kayak di rumah sudah ada makanan, bulanan sudah ada, rumah ada, rasa nyaman. Dan mereka itu nyaman dulu baru terbiasa. Sedangkan kebanyakan orang yang ekonominya sulit, yang di bawah, mereka terbiasa dulu baru nyaman. Mereka terbiasa untuk makan apa adanya, lalu mereka ngerasa mereka nyaman. Dan ketika mereka nyaman, disitulah yang paling bahaya Mas. Identitas lamanya masuk. Dan itu susah ya untuk... Yes, bahkan ada Mas yang tiba-tiba kaya nih, udah terbiasa hidup sederhana, tidur di bawah, kemudian pakai tikar. Ketika dia kaya raya, dia nggak bisa tidur di atas kasur. Dia tidur di bawah. Iya benar. Ada. Betul, banyak. Karena identitas lama itu ya. Yes, betul Mas. Nah, cara mengubah, misal nih, yang Kak Roma tadi katakan ada yang namanya nervous system atau sistem nervous itu bisa nggak diubah menjadi confident system? Bisa dong, bisa. Caranya? Berani. Surprise, kejutan Mas. Jadi kejutan maksud saya itu adalah kamu berani melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Awal-awal saya melakukan seminar online, saya nyanyi depan umum Mas. Sebelum saya sampai ke sini, saya berbicara kayak orang gila di dalam kamar, terus ditemenin sama teman-teman saya, salah satunya sekretaris saya juga. Jadi ngedengerin saya ngomong kayak orang yang lagi ngomong sama orang lain kayak gitu.
harus mengingat, bukan menginginkan ya Mas ya, tapi mengingat. Ah ini udah panjang nih, larinya malah ke law of attraction, sorry. Pertama tadi adalah melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, surprise yourself. Kejutkan diri kamu sendiri dan berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Kalau kita takut melakukan sesuatu, lakukan. Itu pertanda Mas, itu intuisi. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah Mas, ya, kalau kita ingin berubah, gak tahu kenapa, akan ada hal yang datang seperti seolah-olah sang pencipta itu datang berbisik sama kita. Misal, kayaknya enak ya punya mobil. Terus tiba-tiba ya Mas ya, dalam logaritma Mas taruh mungkin memang ada mic di dalam, terus dia ngedetect apa yang Mas inginkan. Enak kali punya mobil, terus tiba-tiba ada mobil, iklan mobil gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus tiba-tiba suatu hari nanti ada temen yang mau jual mobil, kamu mau ngambil nggak mobil aku? Mobil aku bagus loh kayak gini, aku lagi butuh duit, misalnya kayak gitu. Atau Masnya tiba-tiba pengen belajar mobil, yang sebelumnya belum pernah belajar mobil. Itu intuisi. Dan itu kita harus berani lakuin. Misal kita ingin berubah, terus tiba-tiba ada iklan seminar aku, misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul video aku di algoritma mereka kayak gitu. Oke, bicara soal berani ya. Iya. Yang namanya keberanian atau apa ya namanya, itu kan rentan sekali dengan yang namanya resiko. Nah, orang-orang kan biasanya belum dilakukan. Itu kan pasti mikir resiko atau konsekuensi. Kalau saya melakukan ini, kemungkinan terburuk itu pasti mereka sudah detect lah. Nah, cara menghadapi itu semua gimana, Kak? Just do it. Lakuin aja. Kan namanya juga berani, Mas. Whatever it is, apapun resikonya, I don't fucking care. Just do it. Apapun. Mas kehilangan apa sih? Waktu saya jadi Gojek, saya berpikir kalau saya nggak lakuin apa yang saya kehilangan, memang saya udah miskin. What I lose? Apa yang aku kehilangan? Gak ada. Aku coba, ya gagal ya ulang lagi. Hal yang paling berharga di muka bumi ini ya Mas ya, bukan uang. Waktu. Semakin lama menunda, semakin kamu kehabisan waktu. Time ya? Yes. Bukan uang yang paling berharga, tapi waktu. Oke. Dan ini berarti banyak people like guilty because mungkin mereka nggak berani melangkah dengan gara-gara bayang-bayang masa lalu di belakang itu ya. Jadi terjawab lah sore ini dengan Kak Roma. cara salah satu ya ini tadi yang kita bicarakan kan ya. Iya, itu nervous system yang ngomong Mas. Jangan, gak enak. Kayak gitu. Jangan, nanti kamu sulit. Jangan, nanti kamu gagal. Jangan, nanti kamu gagal kayak papa kamu. Nanti kamu gagal kayak teman kamu. Gitu Mas. Akhirnya kita pandangan secara tidak langsung kita sudah, papa saya dulu pernah kejadian. Iya, tetangga saya kejadian. Resikonya ini. Yes, terus betul. saya menjadi seperti ini. Nah, itu kan yang lebih mendahului kita sebenarnya. Iya. Belum melakukan sudah mereka yang pikiran-pikiran seperti itu yang mendahului kita. Iya, betul. Jadi intinya berarti apa tadi, Kak? Berani. Lakuin aja. Apapun resikonya, asal kita tidak menghabiskan waktu. Ambil. Waktu ya. Karena kalau kita melakukan resiko yang besar, hadiahnya juga besar sebenarnya. Kalau mau hadiah besar, resikonya kecil, itu namanya penipuan. Right? Iya, sure. Apakah orang yang sering menyakiti kita itu sebenarnya membawa pesan bagi diri kita, Kak? Yes. Ya. Kan frekuensi bermain. Mereka itu terundang datang ke kita. Karena memang kita tidak menyukai diri kita. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. That's why. Itulah kenapa mereka datang kepada kita. Mereka datang itu sebenarnya pesan dari semesta. Hey, love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Maka orang-orang, gini loh Mas, kalau kita nggak mau berubah, orang di sekitaran kita tidak akan berubah. Sama sekali. Yes. Berarti kita yang harus berubah duluan kan gitu ya? Iya Mas, realitas kita itu berubah ketika kita berubah. Bukan kita berubah, realitas kita berubah. Enggak. Kebalik. Orang anggapnya dunia berubah dulu. Oh aku sukses dulu, maka aku bahagia. Oh aku punya uang dulu, maka aku bahagia. Enggak kayak gitu. Kita bahagia dulu, biar rezekinya lancar. Kita bahagia dulu, biar kita lebih awet muda. Biar kita lebih sehat. Biar orang-orang ikut bahagia dengan melihat senyuman kita, bahagia kita. Tapi kalau mukanya murung, kan berhenti selamanya.
jahat ya Mas ya, selamanya. Kalau kita tidak berani melangkah bahkan 1 sentimeter aja, maka selamanya kita akan di situ. Kalau kita nggak berubah dari umur 30, umur 30 adalah dampak dari umur 20. Umur 40 adalah dampak dari 20 ke 30. Kalau misalnya yang nonton ini umurnya sudah 30 sampai 40 atau 50 dan tidak memilih untuk berubah, maka that's it. Di 60 dia akan menyesal. Tapi kalau umur 60 dia masih mau berubah, maka hidupnya berubah. Tapi ketika umur sudah matang, yang mereka cari bukan lagi harta benda, Mas, tapi kenyamanan, kebahagiaan, kayak gitu. Dan ini bisa digunakan. Ketika seseorang melakukan law of mirror, Mas, gila itu luar biasa, Mas. Bahkan pasangannya, temannya, tetangganya, semuanya itu ikut bahagia ngeliat dia. Oke. Kalau melakukan itu ya dampaknya luar biasa. Berarti kita berguru pada yang sudah berlalu. Yes. Untuk jadi lebih baik, Yes. lebih confident, lebih berani untuk menghadapi dan mengambil semua kesempatan yang mungkin kita bisa dapat. Iya. Kalau misalnya Mas ya masih sedikit bingung, bisa ditulis di dalam kertas. Ini saran aku kalau misalnya teman-teman yang ada di luaran sana mau belajar tentang law of mirror, teman bisa ambil kertas. Apa yang paling dominan di dalam pikiran kita? Apa yang sering kita alami? Mana yang lebih dominan? Apakah kita dominan gagal atau sukses? Bagaimana kisah percintaan kita? Lebih sering ditinggalkah, dikhianatikah, diselingkuhikah? Bagaimana pertemanan kita? Apakah kita berada di lingkungan toksik atau tidak? Itu bisa dilihat. Kalau misalnya lingkungannya toksik, terus sering ditinggalkan selingkuh, terus keluarga nggak baik, terus rezekinya seret, coba lihat, look at yourself, lihat dirimu sendiri, berarti ada yang salah di situ. Berarti ada yang harus diperbaiki. Dan itu harus diruntut, Mas. Dan saya memang pendukung jurnal tangan. Saya tidak mendukung jurnal untuk tulis di HP atau di tablet. Oke. Karena ketika kita menulis ya Mas ya, buku itu dari kertas ya Mas ya. Kertas itu hanya satu-satunya kalau nggak dari bambu, dari kayu. Benar. Dan itu ciptaan langsung dari sang pencipta. Dan itu mengeluarkan energi. Oke. Ya, dan kita, itu pertama. Yang kedua, kita jauh dari gadget. Itu lebih ke relaksasi. Ketika kita menjauhkan gadget sebentar, kita fokus untuk menulis, hanya kita dan diri kita, ini lebih kayak me time. Waktu untuk diri kita sendiri terus kita nulis, tenang, hampa. Dan ini dilakukan 15 menit juga cukup. Ketika pagi hari, sesudah sholat subuh, dan atau ketika malam sebelum tidur. Mungkin awal-awal para penonton nulisnya mungkin tentang keluh kesah gitu ya Mas ya. Tapi perlahan, lama-lama kelamaan mereka akan menulis apa yang mereka inginkan. Bukan keluh kesah lagi ya? Enggak. Karena ada unsur yang natural Karena udah tadi. lepas. Di jurnalnya udah lepas Mas. Oke. Udah tenang. Nah ketika tenang dia mulai berpikir, enak kali ya pulpennya belinya yang mahal. Enak kali ya bukunya yang mahal. Enak kali ya AC-nya yang lebih ini biar enak gitu, nyaman nulis gitu loh Mas. Jadi kayak secara natural kayak naik kayak gitu. Oke. Kita kan dari tadi bicara sesuatu yang sudah berlalu atau guru masa lalu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, antara musuh dan guru lebih jujur mana? Musuh. Musuh dan Yes. guru lebih jujur mana? Lebih jujur musuh. Why? Musuh ini yang mana dulu nih Mas? Trauma? Kalau trauma, yes. Mas bisa lihat dari bagaimana respon orang lain. Sebenarnya bagaimana diri kita di dalam ini bisa kita lihat dari bagaimana kita direspon sama orang lain. Kalau orang lain bahagia ketika ngeliat kita, berarti kita orang yang sudah berdamai sama dirinya sendiri, Mas. Orang tua kita ngeliat kita tuh bahagia, senang. Ketika kolega kita melihat kita tuh bahagia gitu loh, Mas. Pasangan kita ngeliat kita tuh bahagia gitu. Itu sudah mencerminkan siapa kita. Dan sebenarnya ya Mas ya, kalau misalnya kita negatif, mereka ini itu bakalan memperlihatkan yang jujurnya, kayak gitu. Situasi, kondisi, atau hal, atau peran orang lain, respon orang lain terhadap kita. Itu guru dan musuh di saat yang bersamaan. Lalu dengan kita bicara lanjut nih, masalah orang kan banyak yang berkata saya ini menderita, jadi dari kecil kita diajarin untuk jauh dari penderitaan. Tapi sebaliknya, penderitaan yang lebih dekat dengan kita, kok bisa seperti itu? Iya, karena kan identitas lamanya bilang aku ini menderita, aku terlahir miskin. Sudah kowar-kowar dulu. Iya.
dan direspon gitu. Mungkin seperti itu. Yes, dan nervous systemnya itu nggak suka kalau dia kaya. Oh. Mas, otak kita itu adalah sahabat kita. Dia akan melakukan apapun agar kita merasa nyaman. Dia menganggap apa yang sudah selama ini kita alami dan kita merasa nyaman, itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Mereka nggak peduli itu buruk atau baik. Nggak peduli. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Meskipun itu tidak nyaman bagi misal pasangannya. Yes. Yang penting kita lakukan, yang penting kita nyaman. Otak kita yang menganggap nyaman, man. Sebenarnya kita nggak nyaman. Tadi, seperti awal saya katakan, mereka terbiasa lalu nyaman. Ada dua orang yang berbeda, Mas. Mereka terbiasa lalu nyaman atau nyaman dulu baru terbiasa. Kalau saya mulai melangkah dari nyaman dulu baru terbiasa. Saya melatih diri saya untuk nyaman berkata kepada diri saya cantik. Saya pintar. Saya bisa, saya hebat, saya sukses. Setiap hari. Meskipun kali itu saya masih Gojek. nggak peduli. Terus kalau sudah seperti demikian, apa bedanya dengan keakuan? Keakuan? Keangkuhan? Keakuan? Keakuan. Keakuan Jadi itu orang yang apa ya, yang merasa lebih kan, oh ini loh aku, oh ini loh aku. Itu apa bedanya? Berbeda, Mas. Kalau misalnya keakuan. Gini, kalau misalnya seseorang merasa keakuan dan dia tidak merugikan orang lain, it's okay. It's okay ya? It's okay. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan teman aku, Mas percaya nggak? Ini aku bawain teman aku salah satu contoh ya. Semenjak SMP dia selalu bilang, saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Serius, dia menikah dengan bule. Orang kaya pula. Oke. Selalu, Mas. Dan Mas tahu yang paling luar biasanya apa lagi? Kalau orang bilang, itu namanya angkuh. Yes, dia angkuh. Bahkan ketika ada seseorang, ya Mas ya, yang nembak dia akan datang bilang, sorry ya, maaf, aku sukanya sama bule, aku nggak suka sama kamu. Keren. Apakah itu salah? Enggak. Kalau dari kacamata saya, gitu ya Mas ya, enggak, itu nggak salah. Selagi tidak merugikan orang lain. Kan membela diri sendiri. Yes. Dia hanya membuat boundary. Kayak gitu loh, Mas. Dan omongan orang lain tidak akan berpengaruh dengan frekuensi yang Mas sampaikan melalui otak. Kayak gitu. Oke. Lalu apa yang pelajaran yang hanya bisa datang lewat penderitaan, bukan lewat kenyamanan? Penderitaan. Apakah ada pelajaran semacam Ada dong. Ada ya? Ada dong. Kita nggak akan tahu kita merasa bahagia kalau kita nggak ngerasa menderita dulu. Harus menderita dulu. Mas tahu nggak bedanya lapar sama kenyang? Kalau lapar, karena belum ada isinya. Yes. Sakit nih. Kalau kenyang? Kalau kenyang ya, ini sudah penuh, sudah merasakan kenyamanan. Kenyang dulu atau lapar dulu? Lapar dulu. Yes. Gak apa-apa, habiskan kegagalan kamu biar nanti bisa ngerasain suksesnya. Itu betul kok, Mas. Jadi menderita dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang, saya kehilangan apa? Apa yang saya kehilangan? Nggak ada. Saya udah miskin. Ya udah menderita aja sekali. Yang penting saya nyoba dan saya nggak mau menyerah. Karena saya yakin saya akan duduk di tempat yang saya seharusnya. Kayak gitu. Itu keakuan, yes. Apakah orang bermasalah? Nggak peduli. Penting saya nggak ngerugiin. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah lulus dari penderitaan? Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang kita bisa lihat. Ada, Mas. Ada. Yang paling pertama itu adalah senyumnya. Kalau senyum kayak saya ini? Hampir. Masih sedikit. menderita, ya? Sedikit lagi, Mas. 80%. Karena Masnya nggak percaya. Oh gitu. Yes, nggak percaya. Apa yang saya nggak percaya? Karena mungkin gini loh, Mas. Frekuensi ini kita nggak bisa lihat. Tapi kita percaya sama frekuensi elektromagnetik. Kita percaya soal wifi, internet. Tapi kita nggak percaya frekuensi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Oke. Padahal kita dikasih router loh, Mas. Ya. Wifi itu memang kita bisa lihat ya. Ya, wifi ada routernya. Routernya mana? Otak. Dan itu kita nggak bisa lihat dengan mata, Mas. Mas bisa lihat energi itu dari pertama, perkataan orang lain, tindakan orang lain, pembawaan orang lain, dan keputusan. Bagaimana cara dia mengambil keputusan. Biasanya, Mas, orang-orang yang berenergi rendah, mereka itu sering menunda, mereka itu takut, mereka itu overthinking, Oke. dan mereka, mohon maaf, malas untuk berubah.
Malas untuk berubah. Ya, karena mereka udah terbiasa lalu nyaman. Karena ngerasa nggak akan bisa ada kesempatan datang, voila ada keajaiban, mereka nggak percaya. Nggak percaya ya? Yes. Bahkan ada, misal nih ada seseorang yang sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya cuma segitu-gitu aja. Nah, itu mungkin kakaknya bisa ngasih clue-clue lah. Untuk kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada jalan keluar atau gimana? Ada mas. Energi. Mereka berbeda secara energi. Kayak gini loh mas. Hidup ini isinya cuma ujian. Kalau misalnya ujian ini membuat kita trauma, maka identitas lama kita tidak akan pernah bisa berubah, malah bertambah traumanya. Tapi ketika kita diuji, kita masih bisa senyum, kita bisa ikhlas. Bahkan ketika utang kita miliaran, kita masih bisa bahagia. Masih bisa kayak, ya Allah, aku serahkan padamu, tolong bayar utangku. Itu energinya akan berbeda mas. Sama orang yang sudah berusaha mati-matian, terus dia bilang, sampai kapan ya aku kayak gini? Namanya juga orang miskin, ya udahlah, mau gimana? Berarti bisa dong naik level, atau levelnya cuma segitu-gitu aja? Selama dia nggak bilang, kayaknya aku bosan sama hidup ini, aku mau berubah dan aku mau merasakan hal yang lebih lagi. Aku nggak pantas ada di sini, aku pantasnya ada di depan, aku pantasnya ada di atas, aku pantasnya lebih hebat dari sini. Dan aku merasakan hal itu mas. Oke. Kira-kira ada nggak batin yang masih menolak keberhasilan? Ada dong. Gak terbiasa mas. Kalau misalnya kita maaf ya bawa satu orang ya, mungkin beberapa orang mungkin agak tidak suka. Timothy Ronald. Oke. Dia pernah mengeluarkan statement, cobalah kopi 80.000 di hotel lobby. Di lobby hotel. Banyak orang yang skeptis. Banyak orang yang menolak pernyataan itu. Tapi aku setuju. Baik. Bagaimana ceritanya kita tahu kain sutra kalau kita nggak megang? Oke. Bagaimana kita tahu sesuatu hal kayak begitu bentuknya kalau kita nggak tahu hal itu ada? Kita merasa kita tidak mampu menjadi kaya karena selama ini kita ada di environment miskin, mas. Dan itu jadi sekat ya? Yes, ibarat ya kayak kita tuh dalam, kalau bisa diputar ulang, ini kayak katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat hal yang orang lain lihat. Itulah yang membuat dia merasa dia akan miskin selalu, mas. Dia ngerasa dia nggak bisa. Karena dia nggak ngelihat. Coba, berani. Yang tadi saya sampaikan. Dan keberanian itu, mas, disukai oleh keberuntungan. Besok aku beli limosin dah. Nah, nggak usah beli, mas. Coba aja dulu. Kan bisa, 1 jam. Pegang-pegang. Oke, berarti itu sebenarnya sangat penting ya bagi alam bawah sadar kita ya? Penting. Biar kita bisa mengingat. Kalau orang lain mengatakan law of attraction itu menginginkan, kalau saya mengingat, mas. Oh. Kalau mas menginginkan, masih ada rasa skeptis, masih ada ekspektasi, masih ada keinginan, masih kayak berharap kayak gitu. Tapi kalau mengingat, itu ibarat kayak kita itu mengingat kita sedang naik mobil, mengingat kita sedang masuk ke dalam rumah impian kita, kita mengingat kita memiliki anak, kita mengingat kita pasangan kita yang bagus banget kayak gitu. Kita mengingat, bukan menginginkan. Ketika masih yang mengingat, kita nggak lagi berekspektasi karena kita tahu kita punya. Oke. Berbeda ya, beda banget kalau menurut aku. Oke. Berarti itu penting ya buat treatment untuk diri kita sendiri ya. Penting ingat. banget. Ingat, oh ya ada mobil yang namanya Lamborghini. Oh iya, ada bule cantik. Diingat-ingat apa yang kita inginkan gitu. Yes, bahkan di print loh, mas. Oh. Tempel. Tempel dimanapun mas. Bahkan kalau ada yang jual replika McLaren, beli. Pernah mengalami sampai tempel-tempel gitu? Aku foto. Tempel iya. Kalau tempel mungkin karena terlalu gede, dia butuh waktu. Dan memang saya belum pantas untuk punya itu. Karena rumah sekarang masih belum ada garasinya. Bagaimana ceritanya saya mau punya mobil tapi nggak ada garasi? Sama, kayak gitu. Kalau kamu mau mobil, siapin garasi. Belajar naik mobil. Oke. Itu usaha intuisi namanya, mas. Usaha intuisi ya. Iya. Kayak connect gitu.
Tidak semua luka ingin cepat sembuh. Kadang justru makin sakit saat dipaksa sembuh. Solusinya apa ini? Aduh, kayaknya itu sebentar ya Mas ya. Terkadang manusia salah paham ketika dikatakan self love. Itu artinya kita menerima diri. Misal nih Mas, ketika kita tahu kita luka, sakit ya. Tapi ketika kita tahu kita luka, kita tahu obatnya apa. Kita akan ngobatin pelan-pelan. Ngapain dipaksa sembuh? Yang penting kita tahu, kita terima. Oh ya udah, aku lagi sakit. Oh ya udah, nikmatin. Berarti luka batin itu nggak usah disembuhkan? Bukan nggak usah disembuhkan, pelan-pelan. Terima dulu. Oh, aku kayak gini. Oh, ya udah, aku cari cara gimana caranya supaya sembuh. Itu berlaku untuk semua jenis luka batin? Semua. Mohon maaf, bahkan yang ya begitulah. Ya, Masnya tahu saya maksud ya, apalagi untuk perempuan yang korban kayak gitu. Oke. Itu harus diterima dulu, Mas. Berarti semua luka batin itu memang bisa disembuhkan? Bisa. Tanpa terkecuali ya? Bisa. Tapi kalau misalnya ini saran aku ya Mas ya, maaf agak ekstrim. Tapi kalau kamu nggak sanggup lagi menguasai luka batin kamu, ganti identitasnya. Ganti identitasnya. Mungkin aku akan dihujat sama psikologi, sama psikolog, sama psikiater. Tapi jujur, kalau identitas kamu di hari ini, misalnya nama kamu adalah Roy. Kalau Roy ini mengalami trauma yang luar biasa, yang kamu nggak sanggup lagi buat ngatasinnya, ganti. Mungkin nama kamu tetap Roy, tapi kamu jadi orang yang baru. Ron misalnya. Kamu isi apa dari identitas yang kamu inginkan. Kamu jadi orang yang seperti apa. Ini bisa dinamakan sebagai identitas ganda. Susah nggak ini? Enggak Mas, itu nggak susah. Nggak ada yang susah di muka bumi ini kecuali masuk surga. Masuk surga doang yang susah. Nggak ada. Saya serius. Yang susah itu masuk surga. Oke. Lantas bagaimana cara membedakan luka yang siap dilepas dan luka yang masih minta dipeluk? Karena kan ada yang luka yang memang dalam banget, sampai kapanpun masih terngiang-ngiang, teringat-ingat, kayak gitu. Saya yakin semua teman-teman itu punya luka yang mendalam, pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu menjadi luka yang membekas dan susah dihilangkan. Mas kalau misalnya punya luka digaruk terus nggak? Garuk dong, gatel dong. Kalau saya enggak, saya akan biarin. Terus gimana nahan rasa gatel ini? Biarin aja, nikmatin aja. Itu kan proses. Kemarin jujur nih, dientuk tawon Mas. Sakitnya minta ampun, hari kedua gatalnya minta ampun. Nggak tahan. Gatel. Akhirnya kegaruk kan. Nah, mungkin kan kurang lebih seperti itu. Ya, kalau misalnya masih tipikal yang kayak gitu, lebih baik cari obat, right? Ada manusia yang dia udah tahu dia sakit tapi dia nggak mencari bantuan. Dia tahu dia sakit tapi dia nggak mau cari obat. Kayak gitu. Kalau misalnya kamu tahan dan kamu mampu, lakukan. Kalau misalnya kamu nggak mampu dan kamu nggak tahan, cari bantuan. Kamu nggak lemah kok kalau misalnya kamu cari bantuan. Kamu nggak lemah kok kalau misalnya kamu ngakuin kamu lagi sakit. It's okay. Kita manusia, soalnya kita bukan dewa. Bener. Kita manusia. Dan mungkin karena saya saya tipe manusia yang take and give gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit mental yang saya punya, saya selalu berpikir seperti ini. Fungsinya saya tetap ada di penyakit ini apa? Apa yang saya dapat dari penyakit ini? Kalau nggak sesuai dengan ambisi saya, maka pergi. Berarti kita harus menganalisa dulu dong. Mas, monopoli diri. Aduh. Tapi ada salah satu hal yang biasa saya lakukan dulu. Saya kan sebelum cabut gigi, itu kan sakit gigi yang paling belakang. Oh iya, itu sakit. Itu saya cabut karena kata istri saya gigi paling belakang itu nggak guna sebenarnya. Jadi harus dicabut kiri kanan gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau dicabut. Nah akhirnya sebelum kita cabut itu kan merasakan sakit yang luar biasa ya. Banget. Biasanya saya kalau merasakan sakit itu saya diemin, saya rasakan, dan rasa sakit yang cenut, jujur itu jadi dingin ternyata, nggak sakit. Itu saya praktek sendiri, gimana ya caranya ini biar nggak sakit. Jadi saya diem aja, saya rasakan makin dalam, sakit itu hilang. Ya. Serius. Karena Masnya udah nerima. Gitu ya? Iya. Itu bisa diaplikasikan ke apapun ya berarti? Apapun.
Kan kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini satu paket komplit. Dikasih masalah, dikasih penyembuhnya. Dikasih sakit, dikasih penyembuhnya. Semuanya ada gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya memang sakit, aku yang sakitnya. Kita lihat sakitnya itu kenapa, kita kenapa marah, kita kenapa ngerasa sakit, kenapa ini bisa terjadi. Terima aja. Terima aja, nikmatin gitu loh. Sama kayak jatuh cinta sebelah tangan juga kayak gitu Mas. Saya pernah Mas, saya jatuh cinta nih sama orang. Jatuh cinta banget gitu. Iya. Saya nikmatin Mas, saya kasih cinta, saya kasih perhatian, saya kasih ini, saya kasih. Akhirnya apa? Jatuh cinta balik ke saya. Oke. Dan akhirnya jadi apa? Dia yang kelepek-kelepek sama saya. Oh gitu ya. Ngapain ditahan? Cinta semakin ditahan, semakin besar, semakin nyakitin diri sendiri. Kalau kamu cinta, ya misalnya nih laki-laki cewek cowok ya, kamu punya cinta, ya tertahan di hati kamu. Kamu jatuh cinta tuh satu sisi, tunjukin cinta kamu. Sampai cinta itu habis tak tersisa. Oke? Dan ketika kalau kamu beruntung, dia akan mencintai kamu kembali. Kalau kamu nggak beruntung, kamu akan dicintai seperti kamu mencintai orang lain. Law of mirror, selalu kayak gitu. Jadi semuanya ini akan berputar. Serius. Jadi nggak ada yang namanya kerugian di muka bumi ini, nggak ada Mas. Nggak ada. Semuanya itu untung. Allah maha baik memang. Ada orang kan malah justru ditahan kan Mas? Dipendam. Dipendam itu malah bikin jadi kayak gimana ya? Lebih besar Mas, sama kayak ego juga ditahan kayak gitu. Iya, saya juga gitu. Mending kita lepaskan. Iya, dilepasin, dilihat dulu gimana cara ngelepasin dengan cara yang baik. Gimana kayak gini, gimana kayak gitu. Ya, lebih monopoli diri sih, lebih berpikir dengan baik. Oke, keren. Oke teman-teman, mungkin ini sangat mencerahkan buat kita semua pertemuan kita sore hari ini. Ya, mungkin Masya Allah. di next time kita akan bedah lebih jauh lagi, ya kan? Mungkin untuk saat ini kita udahan dulu. Oke. Oke, sampai jumpa di next video dan Bentar Mas, silakan. satu kata. Jadilah berani, ya. Kejutkan diri kamu supaya dunia kamu yang sekarang terkejut dan mengejutkan kamu pula. Mantap.